Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan saya Ruben Marijantar Guterres SPD, calon Guru Penggerak Angkatan ke-11 Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan tugas koneksi antar materi, Modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Ada dua kegiatan yang akan dilakukan, yakni membuat kesimpulan dan juga mengoneksikan materi. Dan berikut ini adalah pertanyaan pemandu yang akan dijawab sebagai inti pembahasan dari koneksi antar materi kali ini. Jawaban pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah guru sebagai individu yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola aset atau modal yang dimiliki sekolah untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran akan menggunakan pendekatan berbasis aset. Selanjutnya, melalui pengembangan komunitas berbasis aset, komunitas dalam sekolah didorong untuk mampu memberdayakan aset yang dimiliki agar nantinya dapat berdaya guna. Dalam implementasinya, pengelolaan sumber daya dapat dimulai dari pendataan dan pemetaan aset yang dimiliki berdasarkan 7 modal atau aset utama, yakni modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan dan alam, serta modal finansial. Setelah seluruh aset selesai dipetakan, selanjutnya dilakukan pengelolaan berkelanjutan secara sistematis dengan mengoptimalkan sumber daya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya dapat diterapkan dalam ruang lingkup kelas. Misalnya dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di ruang kelas untuk dapat digunakan dengan maksimal dalam menunjang terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya dalam ruang lingkup sekolah, pengelolaan sumber daya dapat diterapkan dengan membangun pemahaman kolektif dan kolaborasi antar warga sekolah untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola pemanfaatan aset dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program sekolah. Dan selanjutnya, dalam ruang lingkup masyarakat, penerapannya dapat dilakukan dengan membangun dan menjalin dialog berkelanjutan untuk mengundang partisipasi anggota masyarakat guna aktif dan turut serta dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah. Jawaban pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat tentu akan membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid. Sebab, melalui proses tersebut, sekolah dengan pendekatan berbasis aset senantiasa mempersiapkan dan mengakomodasi segala kebutuhan belajar murid secara sistematis melalui pemetaan dan perancangan aset yang relevan dan juga menyeluruh. Dengan demikian, para murid terakomodasi segala kebutuhan belajarnya, sehingga akan terwujud pengalaman belajar yang lebih ideal dengan hasil yang berkualitas. Selanjutnya, contoh implementasinya dapat dilihat dalam pelaksanaan proyek pembelajaran sejarah untuk membuat media pembelajaran kreatif yang akan ditampilkan pada sesi pameran hasil karya, di mana para murid dapat menggunakan berbagai bahan baku pembuatan media. Salah satunya dengan memanfaatkan bahan bekas yang terdapat di sekitar sekolah, hasil limbah kantin, maupun hasil limbah dari kantor. Selain hemat biaya, para murid juga terasa kreativitas dan kemampuan bernalar kritis dalam mengelola berbagai hal yang terdapat di sekitarnya untuk menghasilkan produk yang bernilai guna. Akhirnya, para murid tidak hanya belajar dalam transfer pengetahuan ilmu sejarah, namun juga belajar meningkatkan skill lain yang relevan. Jawaban pertanyaan ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang pertama, kaitan dengan modul 1.1. Pengelolaan sumber daya sekolah oleh seorang pemimpin pembelajaran
Pertama-tama, haruslah dikaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam artian, pengelolaan sumber daya mesti berpedoman pada upaya menuntun dan menghadirkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, serta sesuai dengan kodrat murid agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Yang kedua, kaitan dengan modul 1.2. Seorang pemimpin pembelajaran juga mesti berpegang pada nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak ketika melakukan pengelolaan sumber daya sekolah. Dengan demikian, pemimpin pembelajaran ini bisa bergerak secara proaktif untuk mendukung terwujudnya lingkungan pembelajaran yang kondusif dan juga ideal. Selanjutnya, kaitan dengan modul 1.3. Seorang pemimpin pembelajaran dapat mensinergikan kombinasi antara visi dirinya sebagai seorang guru penggerak dan peran pentingnya sebagai pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengelolaan sumber dan aset secara tepat dan ideal dalam rangka mendukung perkembangan kompetensi dan karakter murid secara optimal, sekaligus mewujudkan lingkungan dan iklim pembelajaran yang ideal. Selain itu, konsep pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset juga digunakan sebagai dasar paradigma inquiry apresiatif terkait dengan perumusan visi dan prakarsa perubahan. Berikutnya, kaitan dengan modul 1.4. Pengelolaan sumber daya dan aset yang ideal akan merangsang dan mendukung internalisasi budaya positif di sekolah, di mana semua warga sekolah memahami dan menerapkan budaya positif tersebut sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya, tanpa adanya budaya positif yang kuat, akan berimbas pada lemahnya pengelolaan sumber daya dan aset sekolah yang benar, transparan, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya dalam kaitan dengan modul 2.1, pengelolaan sumber daya yang tepat akan mengakomodasi pemenuhan kebutuhan belajar murid yang beragam dan terdiferensiasi. Sebab semua aset dikelola dan dialokasikan sesuai dengan peruntukan untuk menjamin layanan pendidikan yang menyeluruh dan berpihak pada murid. Sedangkan kaitan dengan modul 2.2, pengelolaan sumber daya yang tepat dan bijak juga akan merangsang terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman dan mendukung perkembangan sosial emosional murid. Pada sisi lain, sepertinya akan cukup sulit mengelola sumber daya dan aset sekolah apabila pemimpin pembelajaran belum mampu mengelola kompetensi sosial emosional dirinya dengan baik. Dan berikutnya, kaitan dengan modul 2.3. Adapun prakarsa perubahan dilakukan via tahapan bagja yang diawali dengan pemetaan aset-aset yang mendukung program yang akan direncanakan. Untuk mencapai visi sekolah maupun prakarsa perubahan secara optimal, diperlukan kerjasama dan praktek coaching untuk dapat memberdayakan sumber daya manusia yang ada secara optimal. Dan yang terakhir, kaitan dengan modul 3.1. Jangan lupakan bahwa pengelolaan sumber daya dan aset sekolah yang baik dan tepat tidak dapat dilepaskan dari seni pengambilan keputusan yang ideal dengan berpedoman pada prinsip dan paradigma pengambilan keputusan, serta melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Harapannya, pengelolaan sumber daya dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Jawaban pertanyaan keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya belum mengenal konsep berpikir atau pendekatan berbasis aset. Saya cenderung melihat sumber daya atau aset sebagai sesuatu yang terbatas dan jauh dari kegiatan pembelajaran. Saya juga cenderung lebih menitik beratkan pada permasalahan dan kekurangan sebagai acuan dalam topik pembahasan sebuah kegiatan maupun program sekolah. Akibatnya, suasana yang terbangun diselimuti pesimisme dengan daya kemandirian dan juga kolaborasi yang rendah, serta solusi yang kurang berkualitas. Sebelum mempelajari materi pada modul ini, saya juga belum mengenal secara mendalam varian atau jenis modal utama, seperti modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, serta modal finansial.
Setelah mempelajari modul 3.2, ada perubahan mendasar dalam paradigma dan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, di mana saya diarahkan untuk lebih menggunakan konsep berpikir atau pendekatan berbasis aset. Kini, saya lebih fokus pada apa saja aset, modal, dan apapun itu yang ada di sekitar saya sebagai sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan sebuah kegiatan maupun program di sekolah tempat saya bertugas. Saya pun mendapati diri menjadi lebih kreatif dan proaktif, lebih bersemangat dan termotivasi. Semua aset dan modal ini bahkan menstimulus kerja kolektif dalam balutan kolaborasi aktif warga sekolah untuk bersama-sama menganalisis, memetakan, dan mengelola semua sumber daya yang ada secara tepat dan bijak dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan yang telah dibuat. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan saya terkait dengan tugas koneksi antar materi Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.